Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ritya Reskianto dengan NIM F44012111054 dan rekan saya Muhammad Faik Al-Ghifari dengan NIM F44012111063 dan rekan saya Yunan Yakuta Wangsawitana dengan NIM F44012111085. Kami dari kelompok 7, kelompok PADH, IPB University yang akan menjelaskan tentang pengertian 5R pada video kali ini. 5R sendiri merupakan prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih, yang mana prinsip ini terdiri dari rethink, reuse, reduction, recovery, dan recycle. Dan untuk rethink sendiri, yaitu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa perubahan pola pikir, sikap, tingkah laku semua pihak terkait, dan pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Untuk reuse sendiri, dia ini adalah merupakan penggunaan kembali. Implikasi dari reuse ini, 1. Penggunaan kembali untreated water, pemakaian kemasan bahan kimia untuk bahan kimia sejenis. Lalu ada reduce, merupakan prinsip pengurangan limbah pada sumbernya, teknologi yang dapat mengurangi mencegah timbulnya pencemaran di awal produksi. Contoh penerapannya yaitu mengurangi dan meminimisasi penggunaan, menghindari pemakaian bahan baku B3, dan juga mereduksi terbentuknya limbah. Setelah itu ada recover, teknologi untuk memuliakan bahan energi dari limbah untuk dikembalikan ke dalam proses produksi. Contohnya adalah pemanfaatan CH4 dari TPA, energi 260 rumah tangga, dan emas murni dari HP bekas. Untuk recycle-nya atau daur ulang, teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula. Contoh recycling adalah daur ulang limbah plastik menjadi biji plastik, dan juga recycle air proses energi, dan lain-lain. untuk produksi bersihnya sendiri. Strategi ini untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah atau waste generation pada setiap tahap proses produksi. Hal ini untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah. Istilah-istilah penyertanya pertama ada pencegahan pencemaran, pengurangan pada sumber, dan yang terakhir minimasi limbah. Nah, untuk contoh dari produksi bersih sendiri antara lain ada penggunaan energi dan bahan terbarukan, adanya penggunaan sumber daya minimal, dan juga adanya desain produk yang berkelanjutan. LCA atau Life Cycle Assessment merupakan penilaian yang menggunakan metodologi untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, atau layanan komersial. Contohnya saja dalam produksi barang manufaktur. Nah, balik lagi nih dengan kita. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang LCA atau yang kemarin kita sudah sempat singgung di video sebelumnya. Nah, apa sih LCA itu? Untuk ulang lagi nih, untuk agar teman-teman lebih paham lagi. Jadi LCA itu sendiri merupakan metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, atau layanan komersial. Nah, untuk konsep Life Cycle Assessment ini atau LCA merupakan teknik yang dikembangkan untuk memahami dan menangani dampak dari produk ketika diproduksi maupun saat dikonsumsi. LCA sendiri ini dapat memberikan informasi dampak-dampak lingkungan, siklus proses produk, dan waste dari produknya sendiri. Lalu kita diperkenalkan nih sama yang namanya manajemen limbah. Itu apa sih? Manajemen pengolahan limbah merupakan konsep untuk membuat seluruh proses pengolahan, mulai dari tahap pengolahan awal,
pengolahan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, hingga pada pengolahan lumpur untuk menjadi lebih baik dan optimal dalam semua prosesnya. Lalu, ini merupakan contoh atau inovasi yang kita ingin kembangkan, yaitu dinding sekam dari padi. Salah satu contoh dari manajemen limbah yaitu pemanfaatan sekam padi sebagai panel dinding. Konsep dinding sekam padi ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan panel dinding ringan yang berasal dari limbah-limbah hasil pemakaian produk. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi-materi tadi ialah pengelolaan dan manajemen limbah merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Jika dilakukan dengan tepat, pengolahan limbah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat menguntungkan bagi masyarakat. Nah, benar banget tuh. Jadi, sekam padi tadi itu merupakan daur ulang dari limbah yang tidak terpakai. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan memperdalam lagi nih tentang analisis daur hidup dan carbon footprint. Oke, apa sih itu analisis daur hidup? Nah, analisis daur hidup sendiri itu adalah metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, atau layanan komersial. Nah, analisis daur hidup ini bahasa Inggris itu LCA atau Life Cycle Assessment, yang merupakan teknik yang dikembangkan untuk memahami dan menangani dampak dari produk ketika diproduksi maupun saat dikonsumsi. Ada juga tentang carbon footprint. Nah, carbon footprint ini kumpulan total emisi gas rumah kaca atau GRK, termasuk karbon dioksida dan metana yang disebabkan oleh tindakan dari suatu organisasi, event, produk, atau individu. Jadi carbon footprint ini merupakan jejak tentang apa saja yang kita gunakan dalam sumber daya alam kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab carbon footprint. Penyebab emisi karbon yang dapat yaitu misalnya aja kayak pembakaran bahan bakar fosil seperti memasak dengan gas dan mengendarai mobil menghasilkan karbon dioksida. Nah, proses perkebunan dan peternakan menghasilkan gas metana CH4 seperti pada kotoran hewan ternak, dan juga misalnya pada perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi hutan, pertanian, perkebunan, dan juga urbanisasi. Nah, ini juga ada nih upaya untuk mengurangi carbon footprint-nya. Sebagai individu, ada berbagai metode yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon pada aktivitas kita. Misalnya aja, kayak misalnya mengurangi konsumsi barang atau makanan impor, mengurangi packaging sekali pakai, menggunakan transportasi umum atau bahan bakar yang lebih hemat energi, cabut arus listrik yang tidak terpakai dan menggunakan alat elektronik hemat energi, dan juga berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang apa sih ADH, apa sih CF gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ada nggak sih hubungan antara carbon footprint dan juga analisis daur hidup. Nah, ternyata ada nih. Nah, untuk carbon footprint dari sendiri ini, di sisi ini, kita akan melihat ada poin 1 hanya mencakup emisi GRK. Sistem pengukuran dari pilihan kecil bagian LCA lengkap, dan nomor 3 dinyatakan dalam karbon dioksida, hasilnya jauh lebih mudah untuk dijabarkan daripada LCA ini sendiri. Nah, selanjutnya dari sisi analisis daur hidupnya, poin pertama itu meliputi semua dampak lingkungan yang dapat diukur. Poin keduanya mengukur semua beban lingkungan, dan poin terakhirnya itu tidak dapat dinyatakan dalam satu angka. Nah, tadi kita udah bahas tentang ADH sama CF dan hubungannya juga. Sekarang masuk ke pengaplikasian yang kelompok kami fokuskan, yaitu pada dinding sekam padi. Dari dinding sekam padi ini merupakan contoh dari manajemen limbah, yaitu pemanfaatan sekam padi sebagai panel dinding. Menggunakan sekam padi sebagai dinding membantu mengurangi jejak karbon yang berasal dari sisa pertanian itu sendiri. Selanjutnya, konsep dari dinding sekam padi ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan panel dinding ringan yang berasal dari limbah-limbah hasil pertanian. Hal ini tentu dapat membantu mengurangi jejak karbon akibat pertanian. Oke, jadi
Sekian dari video kita kali ini tentang ADH dan carbon footprint. Video pembahasan kali ini kami akan membahas tentang life cycle analysis dan kaitannya tentang material inovasi yang kami pilih, yaitu dinding dari sekam padi. Namun sebelum menanjak lebih jauh, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu LCA dan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan LCA. LCA atau Life Cycle Analysis merupakan metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, ataupun layanan komersialnya. Life Cycle Analysis disebut juga dengan Life Cycle Assessment, Life Cycle Approach, Cradle to Grave Analysis, dan juga Eco Balance. Kita bisa melihat contoh dari analisis LCA yang digunakan pada bidang konstruksi. Pada bidang konstruksi, LCA digunakan pada tahapan produksi, pada tahapan konstruksi, pada tahapan penggunaan produk tersebut, hingga tahapan bagaimana si produk tersebut sudah didaur ulang kembali atau tidak dapat digunakan kembali. Artinya, analisis LCA digunakan pada tahapan perencanaan hingga tahapan produk tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya, apa sih tujuan dari LCA itu dilakukan? LCA dapat digunakan untuk membantu strategi bisnis perusahaan dalam membuat keputusan, peningkatan kualitas produk, dan proses untuk mempelajari aspek lingkungan dari produk tersebut. Selain itu juga konsumen bisa mempelajari tentang bagaimana sustainability dari produk yang dihasilkan. Pada tahapan-tahapan pembuatan LCA terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada goal definition and scoping, yang kedua ada inventory analysis, yang ketiga ada impact assessment, dan yang terakhir ada interpretation. Selanjutnya, kami akan membahas tentang dinding sekam padi dan juga tahapan-tahapan dalam melakukan LCA. Yang pertama ada goal definition and scoping. Sekam padi merupakan limbah hasil pengolahan padi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dinding. Sekam padi dikenal sebagai limbah yang selalu dibakar oleh petani setelah proses penggilingan, sehingga sering menimbulkan polusi udara terhadap lingkungan sekitar. Untuk menanggulangi hal itu, perlu adanya alternatif untuk didaya gunakan limbah sekam padi sehingga menimbulkan efek polusi yang ada di lingkungan. Tahapan selanjutnya ialah inventory analysis. Sekam padi merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Dari proses penggilingan biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%. Penggunaan energi sekam bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran untuk bahan bakar bagi rumah tangga petani. Selain itu, penggunaan sekam padi tersebut dapat meminimalisasi penyumbang limbah pertanian, sehingga limbah tidak menumpuk dan mencemari udara. Analisis selanjutnya ialah terhadap impact assessment. Dampak yang diharapkan dari pengolahan sekam padi sebagai dinding tentunya tidak mengurangi sisa atau limbah yang dihasilkan dalam proses aktivitas pertanian. Selain itu, dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Terakhir, dengan adanya pemanfaatan sekam padi, diharapkan pula dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian dari dinding yang memiliki keamanan dan juga kenyamanan serta bernilai ekonomis yang lebih terjangkau. Tahapan yang terakhir adalah interpretation. Indonesia sebagai negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia menghasilkan limbah agrikultural yang melimpah. Sekitar 20% dari limbah agrikultural yang diperoleh pada proses penggilingan padi merupakan sekam padi yang potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Sekam padi memiliki kandungan atau komposit yang masih dapat digunakan sebagai material pembangunan. Oleh sebab itu, sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai dinding pengganti material beton walau kekuatannya tidak dapat menyaingi. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang analisis inventory. Apa sih itu analisis inventory? Analisis inventory adalah identifikasi dan kuantifikasi input dari lingkungan pada sistem produk dan emisi serta limbah yang dibuang sistem ke lingkungan. Analisis ini berisi kesetimbangan materi dan energi secara detail pada sistem yang didefinisikan sebelumnya. Hasil dari analisis inventarisasi ini adalah tabel inventaris yang menunjukkan sumber daya yang digunakan dan emisi yang terkumpul untuk menyediakan satu unit fungsional. Nah, tahapan-tahapan untuk melakukan analisis inventory ini ada 6. Yang pertama itu ada pengambilan bahan baku.
Selanjutnya pengolahan atau formulasi. Yang ketiga ada distribusi dan pengangkutan. Yang keempat ada penggunaan atau perawatan. Yang kelima ada daur ulang. Dan yang terakhir ada pengelolaan limbah. Nah, setiap tahapan yang menerima masukan bahan baku dan energi serta mengeluarkan energi dan bergerak ke arah fase selanjutnya serta mengeluarkan limbah ke lingkungan itu tuh masuk ke dalam konsep dari analisis inventory. Selanjutnya ini pengimplementasian dari material inovasi yang kami pilih dengan melakukan analisis inventory. Yang pertama itu tadi ada pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku panel dinding dari sekam padi. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi karyopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Tahapan selanjutnya itu ada pengolahan atau formulasi panel dinding dari sekam padi. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak antara 8-12%, dan beras giling antara 50-63,5% dari bobot awal gabah. Sekam dengan persentase yang tinggi merupakan sumber daya yang melimpah. Apabila tidak dimanfaatkan dapat menimbulkan problem lingkungan. Beberapa cara olah sekam padi antara lain biokar atau arang sekam dan asap cair. Tahapan selanjutnya itu ada distribusi dan pengangkutan panel dinding dari sekam padi. Pendistribusian atau pengangkutan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan sekam padi yaitu ada penggilingan yang dilakukan oleh petani. Kemudian, sekam padi akan dibuang pada pembuangan setempat. Bahan tersebut kemudian diambil dari tempat pembuangan dan akan diolah secara bijaksana sehingga akan meminimalkan limbah. Tahapan selanjutnya itu ada penggunaan ulang dinding panel dari sekam padi. Bahan yang digunakan sebagai penggunaan ulang yaitu sekam padi. Bahan tersebut dapat berbentuk sebagai arang sekam padi. Arang sekam dibuat dari pembakaran tak sempurna atau pembakaran parsial sekam padi. Bahan baku arang sekam bisa didapatkan dengan mudah di tempat-tempat penggilingan beras. Bahkan di beberapa tempat sekam padi dianggap sebagai limbah. Tahapan selanjutnya itu daur ulang dan pengolahan dinding panel dari sekam padi. Menurut sebuah penelitian, sekitar 20% berat padi itu adalah sekam padi itu sendiri. Beberapa cara olahan sekam padi antara lain biokar atau arang sekam, pupuk organik, asap cair, bahan silika gel, pembangkit listrik mini, dan bahan bakal alternatif. Kalau sebelumnya kalian mendengarkan penjelasan dari Faik, nah kali ini akan mendengarkan penjelasan dari saya nih, Muhammad Titiar Reskianto. Nah, nggak kerasa nih kita udah nyampe di bagian impact assessment tentang pemanfaatan limbah sekam padi menjadi panel dinding. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian impact assessment. Impact assessment atau dampak lingkungan atau bisa dikenal AMDAL dikenalkan oleh National Environmental Policy Act pada tahun 1969. Analisis ini merupakan kajian terhadap dampak dari suatu usaha dan kegiatan yang diperlukan untuk proses pengambilan suatu keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Konsep impact assessment. Pada tahapan ini akan dilakukan pengelompokan dan penilaian mengenai efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan berdasarkan data-data yang diperoleh pada tahapan Life Cycle Inventory atau LCI. ISO pengembangan standar untuk melakukan penilaian ini berjudul ISO 14042. Oke, jadi di impact assessment ini ada 7 langkah. Yang pertama ada kategorikan dampak seleksi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga karakterisasi, yang keempat normalisasi, yang kelima grouping, yang keenam weighting, dan yang ketujuh ada evaluasi and document result. Oke, masuk ke yang pertama, ada kategori dampak seleksi, yaitu memilih kategori dampak yang akan dianggap sebagai bagian dari keseluruhan impact assessment. Pemanfaatan sekam padi sebagai panel dinding berdampak pada berkurangnya limbah pertanian serta menggantikan penggunaan sumber daya alam sebagai bahan bangunan. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengatur dan mungkin menggabungkan hasil life cycle inventory atau LCI ke dalam kategori dampak. Pada pemanfaatan sekam padi sebagai dinding panel, limbah pertanian dimanfaatkan kembali sebagai bahan dasar bangunan.
Dalam hal ini, limbah pertanian diklasifikasikan sebagai pencemaran lingkungan. Selanjutnya, characterization atau karakterisasi. Penggunaan sekam padi sebagai dinding panel memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan menggunakan bahan konstruksi biasa. Penggunaan sekam padi dinilai mampu mengurangi limbah pertanian serta mengurangi aktivitas pertambangan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat ada normalisasi. Nah, normalisasi adalah alat life cycle impact assessment yang digunakan untuk menyatakan data indikator dampak dengan cara yang dapat dibandingkan antara kategori dampak. Berdasarkan penjelasan, penggunaan sekam padi sebagai panel dinding memiliki beberapa dampak berdasarkan indikator lingkungan. Yang kelima ada grouping. Pengelompokan memberikan kategori dampak ke dalam satu atau lebih set atau lebih memudahkan interpretasi hasil ke wilayah tertentu yang menjadi perhatian. Penggunaan sekam padi tentunya memberikan dampak tertentu terhadap lingkungan di sekitar sebagai pengolahan limbah pertanian. Selanjutnya ada weighting. Bobot langkah juga disebut sebagai penilaian. Dari impact assessment memberikan bobot atau nilai relatif terhadap kategori dampak yang berbeda. Dalam hal ini, sekam padi sebagai dinding panel dibandingkan dengan sejumlah bahan lainnya sebagai panel dinding. Lalu selanjutnya ada evaluasi and document result. Potensi dampak untuk setiap kategori dipilih telah dihitung. Keakuratan hasilnya harus diverifikasi. Impact assessment memiliki keterbatasan. Meskipun prosesnya impact assessment mengikuti prosedur yang sistematis, ada banyak asumsi dan penyederhanaan, serta pilihan nilai subjektif terhadap dinding sekam padi sebagai salah satu contoh LCA. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yunani Yakutawang Soitana. Di sini aku sebagai perwakilan dari presentator kelompok 7. Yang mewakili teman-teman aku ada Aditya dan juga Faik. Nah, di sini merupakan pembahasan terakhir kita yaitu berjudul Interpretation dari panel dari sekam padi. Nah, apa sih sebenarnya itu dinding sekam padi? Dan juga apa sih penggunaannya? Nah, seperti video-video yang sebelumnya yang telah kami bahas, bahwa penggunaan sekam padi menjadi panel dinding merupakan salah satu solusi dari pengolahan limbah. Lalu, pada menit sebelumnya telah dijelaskan bahwa analisis inventory itu mencakup pengambilan bahan baku panel dinding dari sekam padi, pengolahan atau formulasi panel dinding, distribusi dan pengangkutan panel dinding dari sekam padi, penggunaan ulang dinding panel dari sekam padi, dan daur ulang dan pengolahan dinding panel dari sekam padi. Lalu, di situ juga dijelaskan uraian dampak dari kategori dampak, karakteristik, pengelompokan, klasifikasi, normalisasi, pembobotan, evaluasi, dan hasil dokumen. Dan ini merupakan simpulan dari analisis inventory, yaitu sekam padi merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Dari proses penggilingan biasanya diperoleh sekam sekitar 20 hingga 30%. Penggunaan energi sekam bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran untuk bahan bakar bagi rumah tangga petani. Selain itu, penggunaan sekam padi tersebut dapat meminimalisasi penyumbang limbah pertanian sehingga limbah tidak menumpuk dan mencemari udara. Dan inilah merupakan simpulan dari uraian dampak. Dampak yang diharapkan dari pengolahan sekam padi sebagai dinding tentunya untuk mengurangi sisa atau limbah-limbah yang dihasilkan dalam aktivitas pertanian. Selain itu, dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Terakhir juga, dengan adanya pemanfaatan sekam padi, diharapkan pula dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian dari dinding yang memiliki keamanan dan kenyamanan serta bernilai ekonomis yang lebih terjangkau. Berdasarkan uraian dalam analisis inventory dan uraian dampak, maka penggunaan panel dinding dari sekam padi dapat meminimalisasi adanya pencemaran lingkungan. Panel dinding dari sekam padi lebih bernilai ekonomis dan juga mengurangi limbah yang selama ini hanya ditimbun.
Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang interpretasi panel dinding sekam tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lainnya.